Ilmu lagi ya. Ya, kenapa Amerika dan Israel itu berkoalisi untuk menjatuhkan Iran? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Logika simpel. Amerika itu, kita berbicara Amerika dulu ya. Amerika itu dari dulu negara adidaya, mereka negara yang kaya, tapi mereka tidak punya minyak. Ya, akhirnya mereka harus menguasai minyak setiap negara. Saddam Hussein digulingkan untuk menguasai minyaknya Irak. Gaddafi digulingkan untuk menguasai minyaknya Libya. Terakhir Venezuela digulingkan. Itu sebenarnya bukan karena Venezuela itu, si Maduro itu, kartel narkoba. Tidak, karena cadangan minyak di Venezuela itu masih tinggi, masih besar. Akhirnya Amerika menggulingkan Venezuela. Nah, sekarang Iran dari dulu itu digulingkan susah semenjak pemimpin tertingginya itu diganti dari Reza Pahlavi menjadi Ayatollah Khamenei. Iran itu diembargo setelah Khamenei naik menjabat karena Iran menolak untuk bekerja sama dengan Amerika dari segi apapun. Dia diembargo selama 46 tahun. Iran tidak bisa mengekspor minyaknya ke Amerika, ke Eropa. Lalu bagaimana caranya Iran bisa tetap eksis? Sedangkan dia tidak bisa mengekspor minyak-minyaknya ke negara-negara koalisi NATO, Eropa, Amerika, dan yang lain-lain. Iran menjual minyaknya kepada Cina dan Rusia. Makanya dari dulu Cina, Rusia, dan Iran itu selalu berteman baik, berhubungan baik dalam produksi apapun, dari senjata, dari minyak, ekspor apapun segala macam, ya. Nah, tujuan dari Amerika untuk menghancurkan Iran adalah untuk menguasai minyak dan juga Selat Hormuznya nanti. Ya, tuh. Nah, sekarang kita berbicara Israel. Apa tujuan Israel menyerang Iran? Mereka itu sebenarnya mempunyai tujuan yang beda. Israel tidak ada tuh kepentingan minyaknya, tidak ada. Ya, tidak ada. Tujuan Israel untuk menghancurkan Iran adalah karena Iran dari dulu salah satu negara yang melawan Israel. Harus digarisbawahi, Iran adalah dari dulu negara yang dari dulu itu selalu menentang Israel, menyerang Israel. Iran adalah negara yang dari dulu support Palestina. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dari dulu Hamas itu selalu dibiayai oleh Iran untuk berjuang mempertahankan hak-hak orang Palestina. Ya, Houthi Yaman juga dulu dibiayai oleh Iran. Nah, apa tujuan Israel? Kita balik lagi, apa tujuan Israel? Kenapa dia harus menguasai Palestina? Karena tujuannya terakhir, yaitu satu, untuk menguasai tanahnya Masjidil Aqsa. Tetapi Israel tidak bisa begitu saja menguasai, karena dia tahu di situ adalah pusat salah satu tanah suci dan juga bangunan suci yang dulu pernah menjadi kiblat utama orang muslim. Dia tidak bisa, dia lagi mencari cara gimana caranya. Akhirnya dia menyatakan perang terhadap Iran, karena Iran itu bangsa yang besar. Karena dari dulu Iran yang tidak mau tunduk terhadap Israel. Nah, gimana caranya Iran harus ditundukkan dulu. Dan kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, Israel dan Amerika akan menggunakan taktik perang lama, yaitu fitnah terhadap musuhnya. Apa yang akan dilakukan oleh Israel dan Amerika? Israel dan Amerika akan mengarahkan bomnya atau mengarahkan roketnya ke Masjidil Aqsa. Tujuannya supaya Masjidil Aqsa itu hancur. Israel ya, Israel itu butuh tanah Masjidil Aqsa dan harus menghancurkan Masjidil Aqsa. Tujuannya untuk membangun kembali kuil Solomon. Kalau kuil Solomon tersebut sudah dibangun, maka Dajjal atau Mesiahnya Yahudi itu akan hadir lewat tempel Solomon tersebut. Nah, ketika Israel dan Amerika sudah meluncurkan bomnya, roketnya menuju Masjidil Aqsa, dia akan memfitnah Iran bahwa Iranlah yang membom Masjidil Aqsa. Akibatnya, Iran
akan dikutuk oleh negara-negara Islam di Arab dan di dunia. Iran akan digempur habis-habisan. Tetapi apakah Iran akan menang? Kita lihat nanti. Dan Iran harus menang. Kita doakan makanya bersama-sama. Makanya saya kasih tahu ke teman-teman semuanya, kemungkinan yang besar terjadi adalah Israel akan memfitnah Iran bahwa Iranlah yang membom, yang menghancurkan Masjidil Aqsa. Dan patut digarisbawahi bahwa Iran sama sekali tidak akan pernah dan tidak akan mau menghancurkan Masjidil Aqsa karena Iran juga Muslim. Ya, jadi kalau misalnya sampai sekarang masih ada yang bilang Syiah bukan Muslim, please open your mind. Open your mind. Kita sedang berperang melawan musuh-musuh kita yang nyata. Jangan pernah terpengaruh oleh media barat yang bilang bahwa Syiah bukan Islam. Kita harus bersatu menjadi satu unity Islam untuk melawan musuh-musuh kita yang nyata. Bagaimana menurut kalian? Setuju atau tidak? Komen di bawah ini. Komen di bawah ya, komen.